Salve. Perkenalkan, nama saya Ursula Eka Oktoria Purba, NIM 253091762. Saya mahasiswi PPG Batch 3 STPK Fransiskus Asisi Semarang. Saya bertugas mengajar pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 9 Medan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Mana semangat paginya? Pagi. Ya, senang bertemu dengan kalian dalam pembelajaran agama Katolik ya, anak-anak ibu kelas 10. Baik, sebelum memulai pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau bawa doa? Oh, silakan Jennifer. Luar biasa. Maju nakku. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Teman kita Jennifer akan memimpin doa hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dan Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami bisa berkumpul di sini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar mengajar kami. Berkatilah ya Bapa, semoga apa yang guru kami ajari dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Apa yang Roh Kudus. Amin. Oke, luar biasa Jennifer. Terima kasih. Baik, Ibu akan ngecek kehadiran. Semua hadir? Hadir, Bu. Christopher? Hadir, Bu. Oke. Nadia? Oke. Anggi? Oke, ternyata semuanya anak-anak ibu kelas 10 hadir semua, luar biasa ya. Oke, untuk menyemangati diri kita dalam pembelajaran ini, kita berdiri dulu, kita bernyanyi. Menggerakkan badannya semuanya ya. Tahu lagu? Hati-hati gunakan tanganmu gitu ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Hati gunakan, jangan lupa, hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, silakan duduk. Luar biasa. Baik, siapa di sini yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, silakan Christopher. Apa itu? Sikap kritis terhadap pengaruh media massa. Masih ingat dia. Di antara kalian semua, cuman dia yang ingat. Berikan dulu tepuk tangan. Iya, bersikap kritis terhadap pengaruh media massa. Kritis, sikap kritis. Apa kira-kira contoh sikap kritis itu? Kita udah tahu ya, pengaruh media massa membuat banyak hoax atau berita palsu. Kira-kira apa yang bisa kita buat contoh sikap kritis itu? Ada yang tahu? Siapa di sini yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Oh, silakan Nadia. Tidak mudah percaya informasi. Tidak mudah percaya informasi. Menganalisis tujuan dibalik pemberitaan. Menganalisis dibalik tujuan pemberitaan. Tepuk salut dulu untuk teman kita Nadia. Tepuk salut. Salut. Iya, benar sekali ya. Baik, tahu nggak hari ini temanya apa? Tema hari ini adalah bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Untuk itu, coba kita lihat dulu video ya. Video. Kita akan memberikan pendapat tentang video tersebut. Kita saksikan bersama-sama.
Ini videonya ya. Nih. Ya. Nah, setelah kita lihat video tadi, kita kembali lagi dengan tema itu tadi, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Kira-kira menurut kalian itu apa itu ideologi? Apa artinya ideologi? Ayo, siapa yang bisa berani jawab? Apa itu ideologi? Ayo anak-anak ibu kelas 10. Ya, silakan Jennifer. Sudut pandang. Berikan aplaus sekali lagi. Luar biasa. Sudut pandang, ya kan? Nah, tadi kita udah melihat tayangan video tadi. Kita udah tahu arti ideologi itu apa? Sudut pandang manusia, ya kan? Nah, cara memandang manusia terhadap sesuatu. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah melihat video tadi, nak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa? Tadi udah kalian lihat semua videonya kan? Apa yang kalian rasakan tadi? Hah? Ketakutan? Atau udah biasa aja? Silakan nak. Ketergantungan terhadap gadget, ya kan? Sampai sekarang pun kalian gitu kan? Ketergantungan terhadap gadget. Kemudian apakah video itu dapat mempengaruhi cara kalian berpikir tentang kebutuhan dan keinginan kalian sehari-hari? Terpengaruh nggak? Terpengaruh? Pengaruh. Terpengaruh. Nanti kita akan dalami ya, lewat diskusi. Kemudian, kira-kira menurut kalian, ya dari ketergantungan gadget itu merupakan gaya hidup juga untuk kita kan? Nggak boleh ketinggalan, ya kan? Nah, sampai sekarang itu menjadi tren, ya, gaya hidup untuk kita semua. Kira-kira gaya hidup seperti apa yang dianut orang-orang dewasa saat ini menurut kalian? Gaya hidup ini nanti banyak jenis-jenisnya, nanti saya paparkan ya. Banyak gaya hidup. Itu tadi salah satu ketergantungan gadget. Kemudian, kalian sendiri menganut gaya hidup yang seperti apa? Banyak loh tadi dari video itu gaya hidupnya. Bukan hanya gadget aja. Apalagi tadi? Selain gadget di video tadi. Apa tadi? Selain gadget? Apa? Apa nak? Hah? Di video tadi, selain gadget, apa aja yang ditayangkan? Banyak loh tadi. Apa nak? Apa? Oh, ada menyaksikan tayangan yang tidak baik, moralitas ya, berkurang. Moralitas berkurang. Apa lagi? Hah? Kekerasan. Kemudian? Apa? Operasi? Itu dia, operasi plastik. Zaman sekarang ya kan, banyak artis-artis operasi plastik, mengubah dirinya agar menjadi terkenal. Kan gaya hidup kan? Apakah seperti itu juga gaya hidup kalian? Tidak ya, tidak. Baik, kita akan ada lihat tadi kan di tayangan video, dikit-dikit makan belanja seperti itu ya. Nah, pembelian produk Shopee COD, kling,
Shopee. Nah, tertarik kan? Langsung lihat aplikasi di HP Shopee. Gratis ongkir, berburu, mencari barang-barang yang diskon. Itu salah satu konsumerisme. Kalau kita belanja terus online di aplikasi Shopee. Kemudian materialistik dan hedonistik, ya, atau hedonisme, ya. Ini juga material. Jadi cenderung dia melakukan kepuasaan dan kesenangan seperti itu. Sedangkan hedonistik atau hedonisme kesenangan pribadi, ya. Nih, bohemian, nih juga suka-sukanya, ya kan? Nggak tahu aturan. Oh, ini jenis-jenis gaya hidup. Ada juga pluralisme dan fundamentalisme, ya. Nih, ada lagi slow living. Nah, ini slow, santai, yang penting selesai, ya kan? Itu salah satu contohnya. Buang suntuk, minum secangkir kopi di taman, ya kan, di teras, menghirup udara segar di senja, di pagi hari. Kemudian individualisme, ini egois, peduli hanya pada diri sendiri, ya, itu dia salah satu contohnya. Kita lihat lagi tayangan video berikut ini. Baik, sudah ya. Sudah kita lihat tayangan video tadi. Mari kita diskusi kelompok dulu. Ya, diskusi kelompok. Di sini Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nanti tentukan siapa nanti ketuanya, siapa moderatornya, siapa yang notulen, ya. Di situ kalian saling kerja sama. Oke, kita bentuk dulu kelompok. Ayo, bentuk kelompok. Oke. Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Kalian diskusi menganalisis kasus. Ada 3 kasus. Perhatikan petunjuk di lembar kerja ini ya. Akan Ibu bagikan. Nah, diskusikan ya baik-baik. Nanti hasil diskusinya pakai aplikasi Canva boleh ya. Presentasikan di depan kelas ini. Oke, luar biasa, sudah selesai semua hasil diskusinya. Baik, teman kita akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul kasus gaya hidup modern. Nah, di sini akan membahas 3 kasus yang akan dibahas di era modern saat ini. Yang pertama adalah bisnis bangkrut karena hidup dalam kesombongan, pemuda pemuja setan paling banyak di dunia, pelajar dan mahasiswa terlapor kasus judi meningkat. Nah, yang pertama kita masuk ke materi pertamanya, itu bisnis bangkrut karena hidup dalam kesombongan. Nah, jadi pada kasus ini memiliki dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya yang pertama, menjadi pelajaran berharga agar manusia tidak sombong dan tetap rendah hati. Dan yang kedua, menyadarkan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha, bukan diri sendiri. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini dampak positifnya terjadi ketika sudah terjadi kasus bisnis bangkrut ini. Nah, selanjutnya dampak negatifnya adalah kerugian finansial yang besar, kehilangan kepercayaan orang lain, dan menimbulkan stres, malu, dan kehilangan arah hidup karena kesombongan menghancurkan relasi dan moral. Selanjutnya ada di kasus pemuda pemuja setan paling banyak di dunia. Nah, dampak positifnya
yaitu membuka kesadaran masyarakat akan bahaya penyimpangan, iman, dan perlunya pendidikan rohani yang kuat. Nah, dampak negatifnya yaitu menjauhkan diri dari Tuhan, merusak moral dan nilai kemanusiaan, dan dapat memicu tindakan kejahatan, kekerasan, dan penyimpangan spiritual. Selanjutnya ya, di era sekarang yaitu kasus terbanyak era sekarang yaitu adalah kasus pelajar dan mahasiswa terlapor terlibat kasus judi online. Ya, di sini meningkat pada era saat ini. Nah, di sini memiliki dampak positif yaitu menjadi peringatan atau sebagai agar warga tetap was-waslah bagi generasi muda tentang bahaya judi online dan kecanduan digital. Nah, dampak negatifnya adalah kehilangan fokus belajar, kerugian materi, dan rusaknya masa depan, serta ketergantungan dan dosa moral menjauh dari nilai iman dan tanggung jawab. Nah, ketiga kasus itu menggambarkan bagaimana manusia mudah tergoda oleh kesombongan, kekuasaan, harta dunia. Seperti Yesus yang dicobai di padang gurun oleh si iblis, namun tetap setia pada firman Allah. Kita pun diajak untuk menolak godaan dunia dan memilih hidup yang taat, rendah hati, serta berpusat pada kehendak Allah. Nah, kita masuk ke solusi. Solusi praktis untuk menghadapi tantangan gaya hidup modern, yaitu yang pertama, tetap berpegang pada nilai rohani dan bukan tren dunia. Lalu menggunakan teknologi secara bijak dan rendah hati berdoa dan bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Nah, kata kunci yang kami buat di sini adalah mengendalikan diri dan hidup sederhana. Nah, di sini pandangan kitab suci yang kami ambil adalah dari Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengingatkan kita agar tidak terbawa arus dunia, melainkan hidup dalam pembaruan dan kebenaran Allah, menjauh dari kesombongan, kejahatan rohani, dan ketamakan duniawi. Nah, di sini ada poin teladan Yesus dalam gaya hidup kerajaan Allah, yaitu yang pertama rendah hati. Yesus itu rendah hati. Ia tidak mencari kemuliaan diri. Diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dan selanjutnya adalah mengasihi dan melayani. Fokus pada sesama kita, bukan kekayaan. Lalu menolak godaan dunia. Saat dicobai iblis, Yesus memilih taat pada firman Allah. Lalu hidup sederhana, jujur dan bersandar pada Tuhan, menjadikan nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran sebagai pusat gaya hidup kita. Baiklah, dari materi yang kami ambil tadi, kami membuka sesi pertanyaan bagi kelompok yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oh ya, silahkan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa upaya untuk tidak terjerumus dalam penjudian atau perilaku buruk lainnya? Apa upaya untuk tidak terjerumus dalam perjudian dan perilaku buruk? Oke, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 oleh saudara Martin. Oke, pertanyaannya apa upaya agar tidak terjerumus dalam judi dan perilaku yang buruk? Jawabannya ialah setia dan berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Kedua, menjauh dari keinginan daging. Ketiga, memperkuat iman. 4, membaca Alkitab. Dan 5, bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Apakah saudara Jericho sudah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Oke, silakan duduk. Silakan maju. Ya, bagus. Kelompok 4 maju. Baiklah teman-teman, kami akan memulai diskusi kami mengenai analisis kasus gaya hidup modern. Dampak positif dan negatif dari kasus yang disebutkan, yaitu kasus pertamanya yaitu dampak positifnya dapat menjadi pelajaran agar orang lain tidak sombong dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dampak negatifnya yaitu hidup boros dan pamer menyebabkan usaha bangkrut dan kehilangan kepercayaan orang lain.
Kasus yang kedua, dampak positifnya yaitu menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk memperkuat iman dan bimbingan rohani bagi masyarakat. Dampak negatifnya mengarah pada penyimpangan moral dan kehilangan iman pada Tuhan. Kasus yang ketiga, dampak positifnya yaitu mendorong kesadaran tentang pentingnya edukasi moral dan pengawasan orang tua. Dampak negatifnya yaitu merusak masa depan, moral, dan kerugian finansial. Satu solusi praktis untuk menghadapi dampak negatif hidup modern, yaitu dengan hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial yang memicu gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, perkuat iman dan nilai moral melalui doa, ibadah, dan komunitas positif. Pandangan kitab suci terhadap sikap kritis Yesus terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini, yaitu Yesus menolak gaya hidup yang berfokus pada kekayaan, kesombongan, dan kenikmatan hidup. Ia mengajarkan untuk rendah hati, melayani sesama, dan mencari hal yang suka tentang hidupnya. Yang diambil dari Matius 6 ayat 19-21. Sikap Yesus dapat menjadi teladan bagi kita dalam memilih gaya hidup yang berpusat pada kerajaan Allah. Ialah dengan hidup sederhana, taat kepada Allah, dan berdoa kepada sesama. Tadi kita udah nyanyi. Teladannya mengajarkan kita untuk pilih hidup pada tren dunia, tapi hidup dengan kasih, kesederhanaan, dan kerendahan hati sebagai wujud iman yang berfokus pada kerajaan Allah. Dari diskusi ini kita dapat belajar bahwa gaya hidup modern perlu disikapi dengan bijak, sederhana, dan dapat berpegang pada ajaran Yesus agar hidup kita berpusat pada kerajaan Allah. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang bisa kalian lakukan agar iman kalian tetap kuat seperti Yesus di padang gurun saat berhadapan dengan pengaruh jahat ini? Sekali lagi, beri tulis notulennya. Apa yang bisa kalian lakukan agar iman kalian tetap kuat seperti Yesus di padang gurun saat berhadapan dengan pengaruh jahat di dunia ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaan itu, apa yang bisa kalian lakukan agar iman kalian tetap kuat seperti Yesus di padang gurun saat berhadapan pada pengaruh jahat di dunia ini? Saya menjawab, kita mengandalkan firman Tuhan dan berdoa. Apakah kelompok 3 puas? Puas. Oke, berikan aplaus. Ya, mantap sekali memaparkan hasil diskusi tentang memecahkan kasus gaya hidup sekarang ini. Sama solusi-solusinya sudah disampaikan oleh kelompok yang maju. Ya, baik, mari kita rapikan dulu tempat duduknya seperti semula. Kalian sudah memberikan hasil yang terbaik tentang kasus gaya hidup modern, ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ternyata memiliki dampak positif dan negatif. Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan tadi handphone, ya, ada dampak positifnya, kita mendapatkan pengetahuan informasi. Di balik itu dampak buruknya bisa boros dan depresi. Banyak kasus yang membuat kita cenderung jatuh kepada hal duniawi. Itu berlawanan dengan sikap Yesus. Kalau sikap Yesus mengutamakan kerajaan Allah, ya kan? Rendah hati dia. Jadi marilah kita memiliki sikap yang bijak dalam mengikuti gaya hidup saat ini. Sudah kita analisis tadi semua kasus itu kan, sudah kita jawab semua masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan tentang pembelajaran ini? Ada yang bertanya atau kurang paham?
Sudah jelas semuanya? Iya. Ya, marilah kita fokus kepada hal-hal kerajaan Allah ya. Itu dia. Kurangilah gaya hidup yang memperburuk hidup manusia. Ini ya, ini ada refleksi untuk kita semua. Kira-kira gaya hidup itu berasal dari keinginan pribadi atau dipengaruhi oleh teman, media, atau gaya sekarang? Ya pasti ada pengaruhnya ya. Ini kita renungkan ya, refleksinya itu. Kalian dapat gaya hidup seperti itu dari mana? Begitu. Kemudian, apakah kalian sudah memiliki gaya hidup yang mendukung kesejahteraan diri dan lingkungan? Itu kita renungkan. Kemudian, apakah kamu merasa mampu melawan godaan seperti Yesus? Ya, tadi ada 3 godaan Yesus kan? Nah, yang pertama apa tadi? Mengubah. Oke. Mengubah batu menjadi roti. Kedua, menyembah setan. Ketiga, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Kan terkait semua itu dari kasus-kasus yang kita bahas tadi kan. Kemudian, apakah kamu yakin bahwa Tuhan memberikan jalan keluar saat dicobai? Yakin, oke. Apakah kamu memahami alasan Yesus menolak godaan duniawi? Paham ya kan? Udah paham kan? Untuk kerajaan Allah. Oke, kita berdiri, kita tutup pembelajaran kita dengan lagu dulu ya. Lagu terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Oke, jangan di tempat. Ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, semangat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, joget, ikuti gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, silakan duduk. Oke, kita tutup dengan doa. Oke, siapa yang memimpin doa penutup pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, mantap. Silakan maju nak, Dela. Teman-teman dan ibu guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena kehadiranmu kami masih dapat bertemu di ruangan ini. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Semoga apa yang diajarkan guru kami tadi masuk ke dalam pikiran kami dan bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Hanya doa anakmu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Dela. Sampai di sini anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. See you next time.